Buat para pecinta kerupuk, pasti nggak bakal nolak deh sama yang satu ini. Yaps, kerupuk rambak dari kulit sapi. Rasanya bikin nagih. Suaranya ini, Rek, bikin nagih banget. Buat kaum emak-emak di rumah, satu lagi nih, peralatan yang selalu dipakai di dapur, yaitu cobek batu. Bagaimana cara pembuatannya? Terus kira-kira bagaimana sih biar tahu cobek yang asli dan yang palsu? Saksikan terus Jejak Anak Negeri. Afif Amar bakal kasih liputannya. Jangan kemana-mana yo. Oh, ini loh ada gelembungnya, Mas. Loh. Itu bapak-bapak lagi pada ngapain yuk? Penasaran aku. Pak, ini sampai lagi ngapain toh, Pak? Ini cari enceng gondok buat kerajinan. Enceng gondok buat kerajinan, Pak? Kerajinan. Buat kerajinan apa loh, Pak? Anyaman, Mbak. Pak, ini tapi kok seluruh sungai ketutup sama enceng gondok ya, Pak yo? Iya. Ini pertumbuhan enceng gondok ini mengumpat saluran irigasi pertanian. Makanya kita kasih solusi ini. Wih, Pak, kita bantu Pak yo. Sampai Dibantu ya. Oh alah, ya memang paling tepat. Kalau eceng gondok yang sudah menutupi sungai seperti ini, yuk harus segera dibersihkan. Tapi karena kendala alat dan tenaga, Mas Mambo dan Pak Suryadi hanya mampu mengambil eceng gondok semampunya saja, alias sedikit demi sedikit. Di sepanjang aliran sungai Gumbro ini tertutup dengan banyaknya enceng gondok. Nah, sekarang ini kita lagi mau bantuin buat ngambilin ini. Jadi enceng gondok ini sebenarnya memang dianggap sebagai tanaman hama yang merusak lingkungan atau merusak pemandangan seperti sungai seperti ini, Pak ya? Ya. Namun sekarang itu bisa dijadikan sesuatu yang bermanfaat ya, Pak ya? Kerajinan menarik. Terutama dibikin kerajinan yang menarik dan berkualitas nih, Pak ya? Yang dulunya nggak punya nilai ekonomis, sekarang bisa dijual mahal ya, Pak ya? Bisa dijual bahkan ekspor. Waduh, ya wis Pak, iki tak terus nih, tak emangi Pak ya? Iya. Pak. Walah, ini sih bisa berhari-hari yo Pak, membersihkan sungai yang dipenuhi eceng gondok sebanyak ini. Tapi emang gak heran sih, karena eceng gondok dikenal cepat dalam pertumbuhannya dan mampu beradaptasi pada hampir semua situasi, termasuk bertahan di air ekstrim seperti air yang tercemar limbah atau zat kimia yang berbahaya. Ada Pak yo. Wah, akhirnya ya Pak ya. Namun tenan ya Pak ya. Iya. Saya Pak. Tapi kok ini sih orang ya Pak ya? Mas, ada. Loh, teman. Waduh. Sana aja. Saya Pak. Muter ya. Ini yang basah kayaknya dijemur ya ini. Pak. Ini dijemur dulu di sini Pak, yang basah Pak. Ya, itu taruh situ ya. Taruh sini aja ya. Taruh situ. Penjemuran ini bertujuan untuk menghilangkan kandungan air pada eceng gondoknya. Kata Bapak sih proses ini bisa memakan waktu berhari-hari tergantung pada sinar matahari. Ayo Fir, kita langsung aja bantu ibu-ibu dan bapak-bapak di sini buat kerajinan dari eceng gondoknya. Jadi penasaran juga aku. Dikenal sebagai gulma, ternyata eceng gondok ini memang banyak sekali merugikan ekosistem air tentunya. Nah, tapi bisa diangkat, itu bisa dimanfaatkan menjadi berbagai macam kerajinan ya. Fir, ternyata sih banyak sekali ya Fir ya? Iya, bagus-bagus loh, ada tas, box tisu, terus ada sendal-sendal juga. Nah, ini proses awalnya yaitu penyemetan. Yaps, di proses penyemetan ini, eceng gondok yang sudah dijemur selama 1 minggu kemudian dipipihkan. Selain berfungsi untuk merubah bentuk, alat ini juga dapat menghilangkan kandungan air yang masih tersisa di dalam eceng gondok kering, sehingga mudah untuk dibentuk. Loh, Apa Fir? yang gaya apa kuwi, Mas? Kau menang pagi. Aku gawe karya sing istimewa pokoknya. Lah kok malah gaya ketupat ya piye lho, Mas Pipi? Iya Pak, bundel-bundel ada di ketupat nih Pak. Aku lebaran iki. Terus ngeliane gaya tas kok gaya ketupat barang lho. Ya sudah, kita lanjut lihat Dek Safira aja yuk.
yang sedang melakukan proses finishing, yaitu melapisi tas anyaman dengan lem agar terlihat lebih mengkilap dan juga tentu saja supaya awet. Mas Apip, udah selesai belum? Oh, iki kok aku wis dadi lho, Fit. Kayak mau ngelem ranting. Ya iki finishingnya Mas, ben kuat. Nah, itu dadi iki, Pak ya. Apik iki lho. Mas, mesti dibantu bapak iku kerjaannya bapak lho. Murah ya, Pak ya. Wes yo, Fit yo. Iya, iya. Pak, ampun ya. Duluan aja, Pak. Ya, makasih ya. Nih. Main-main sini kan Ya. barangkali Ayo, nanti Wir. itu dipromosikan. Ayo Pak Hamdi, tarik lagi gasnya, biar cepet sampai loh. Lama-lama kok panas sekali yo. Ah, pegangan tuh. Nah, ini kita udah sampai ya. Akhirnya sampai juga di tempat tujuan. Ayo, para pecinta kerupuk kulit, sini kumpul. Karena disinilah semua berawal, di rumah produksi kerupuk rambak yang ada di Desa Bangsal, Mojokerto. Mas, ini taruh mana ini, Mas? Masukin aja. Sekarang kita udah sampai di UD Farid Jaya. Jadi di sini tuh adalah salah satu pembuat krecek rambak yang ada di Mojokerto. Nah, ini kita memasuki proses pertama atau proses awal pembuatan rambak, yaitu apa Mas jenenge iki, Mas? Perendaman ya Mas ya? Perendaman yang menggunakan air kapur, yang mana itu nantinya bakal membuat rambaknya itu dia mengembang ya Mas ya? Ayo Jul, diwangi Jul. Mesti bener toh Jul. Wah. Nggak main-main loh anak negeri. Ternyata proses pembuatan kerupuk kulit itu nggak secepat seperti waktu kita memakannya. Nah, jadi sebelum proses perebusan ini, proses perendamannya sendiri aja udah memakan waktu 2 hari 2 malam. Itu sampai kulitnya yang tadinya itu keras ya Mas ya? Iya. Atau kaku, sampai jadinya yang lemes itu ya? Baru proses ini perebusan. Ini gunanya untuk pematangan ya Mas ya? Oh, coba gede toh. Awas itu sampai meleleh pokoknya. Ini? Iya. Nah, seperti yang aku bilang tadi, proses pembuatan kerupuk rambak ini itu sangat panjang anak negeri. Segini dapat ini? Iya. Oh iya, bisa Mas. Bisa. Makan ya Mas ya? Kalau sini Mas Apip. Yo, nah. Jadi panas. Woi, woi. Ya. Tangan kuat bajunya Mas. Panas ya. Proses perendaman yang kedua ini bertujuan untuk menghilangkan zat kapur yang masih menempel pada kulit sapi sampai benar-benar bersih Panas ya, Mas. agar kerupuknya nanti tidak pahit. Yo, ini Jul, tak angkat Jul. Yo. Jemur ya Mas ya. Ini Jul, maju Jul. Ini, Mas. Yo. Nah, sini. Nah, proses penjemuran yang pertama ini bertujuan untuk meniriskan atau mengurangi kandungan air yang ada pada kulit sapi. Ini Pak. Jadi untuk menjemurnya hanya sampai setengah kering saja untuk mempermudah saat pemotongan kulitnya nanti. Nah, seperti ini nih kulit sapi yang sudah dijemur menjadi setengah kering. Kulit ini yang siap untuk dipotong atau dicetak sesuai ukuran kerupuk rambaknya yang biasa ada di pasaran. Bawa ke sana dulu. Wes, ayo. Tak bawa ayo Jul. Ayo coba isan Jul, Jul. Nah, ini Bu, tak bawain kulit yang habis dijemur. Tuh. Udah ya. Sebut, gendong nih siji loro. Bu, ini tak bantu gimana, Bu? Nih. Tuh, Bu.
Jadi kalau di sini pembagian kerjanya itu sudah adil ya Bu ya. Ibu-ibu bagian nguntingi dan bapak-bapaknya itu bagian yang rebus-rebus ya Bu, yang berat-berat pokoknya Bu ya. Ya di sini ternyata waktu pengguntingan itu memang harus berhati-hati karena emang guntingnya pertama itu tajam dan ini agak sedikit mengganggu karena kulitnya emang agak lengket dan mungkin karena ibu-ibu di sini udah terbiasa jadi kayak gampang banget gitu loh. Padahal ini memang butuh ketelitian ya Bu ya. Dan yang perlu diperhatikan itu ukuran dari si rambak ini ya Bu ya. Besar kecilnya. Sebener kandel-kandel lo seneng sing tuku. Iki kilo tak mene. Oh iya anak negeri, karena ibu-ibu yang bekerja sebagai pengunting kulit ini sangat banyak, jadi proses ini terbilang cukup cepat. Tuh lihat, kulit yang tadinya masih berbentuk lembaran, sekarang sudah menjadi kecil-kecil seperti ini dan siap untuk dijemur tepat di bawah sinar matahari. Ayo pasukan kerupuk kulit, semua sudah siap kan? Bareng-bareng Bu. Hih, lihat tuh anak negeri. Seneng yo kalau melihat semuanya kompak. Bu, jemur Bu, yuk. Panas-panas gak apa-apa, semangat yuk. Ini nggih. Untuk proses penjemuran yang kedua itu dilakukan memakan waktu kurang lebih 3 hari lamanya dengan panas matahari yang maksimal, benar-benar panas. Dan untuk penjemurannya itu disesuaikan dengan ukurannya yang masing-masing, ya ada yang stick, ada juga yang 3D. Nah, itu nggak boleh kecampur. Saat proses penjemuran dimulai, aku dan ibu-ibu di sini harus menahan panas sinar matahari sambil terus mengurai irisan kulit supaya tidak menumpuk dan menempel satu sama lain untuk mendapatkan kualitas kerupuk yang baik. Sungguh perjuangan yang luar biasa yuk. Itu ya Bu ya? Iya. Bu, ini yang udah siap digoreng yang mana Bu? Ini sudah kering. Ya ini sudah kering. Bisa diambil. Nah, ayo. Lanjut, Mas. Proses penjemuran selesai, waktunya kita goreng-menggoreng. Pak, rambak garing. Coba niki Pak, Pak putih niki. Oke, masuk langsung. Oke, kirim. Nah ini Rek, sampai di penghujung pembuatan rambak ya. Jadi ini adalah proses pengalupan atau penggorengan dengan menggunakan wajan yang cukup besar dengan rambak yang kering udah banyak banget ini Pak ya, taruh di sini dan ini sangat susah sekali karena emang berat sekali untuk memutarnya, butuh tenaga ya Pak ya. Pak ini yang aku lakuin bener belum Pak ini Pak? Belum, harus dicongkel dulu, harus putar, congkel putar. Nah ini yang negeri rambak yang sudah jadi setelah melalui proses yang cukup panjang ya. Melelahkan ternyata. Gorengnya lama juga loh. Lama sekali. Itu, nanti ini udah mateng loh ya. Coba aja. Tuh, gigiku selepas sih. Ini kan setengah matang sih Mas. Karena udah mateng. Belum, ini nanti bisa digoreng. Fair, bukan negeri. Berarti masih setengah mateng ini? Masih setengah matang. Ya wis, ayo digawe yuk. Memang paling pas, memang paling bener kira kalau rambak ini jadikan makanan pendamping atau cemilan karena emang rasanya emang bener-bener gurih banget dan suaranya ini Rek, bikin nagih banget. Enak ya Jel ya? Enak banget. Nah, ini dimakan biasa aja enak, apalagi dimakan pakai nasi Mas Apip. Waduh, pas banget wih. Dukung terus UMKM dari negara kita Indonesia biar makin maju ya Jel ya. Karena alam memberi banyak manfaat. Bu, pengen gak ini? Oh. Enak Bu.
Ayo semangat, pukul batunya sampai pecah. Ayo Safira, kamu bantu pindahin batunya sesuai ukurannya yo. Yang ini aja toh, Pak. Angel, Pak. Bahaya berarti ini, Pak ya. Bener-bener pekerjaan yang tidak mudah anak negeri. Pukulan yang aku ayun ini memiliki berat hampir 5 kg. Dan aku harus membelah batu kali yang besar ini. Nah, ini kita lagi ngebantuin cari batu dengan cara membongkar batu-batuan besar. Nah, ini biasanya batu itu dimanfaatkan untuk menjadi berbagai macam kebutuhan ya, seperti untuk membangun rumah atau pondasi seperti itu. Namun juga ada yang dimanfaatkan untuk kerajinan. Nah, ini perjuangan sangat luar biasa, Rek, karena ini harus membongkar batu yang besar dan dipecah-pecah untuk menjadi sebagian bagian. Itu dengan cara yang manual, harus pakai tenaga. Pertama-tama aku harus membuat lubang yang nanti akan menjadi jalur retakan batu. Sedangkan alat yang aku gunakan hanya cupli dan palu. Waduh, lama-lama tanganku sakit juga yo anak negeri. Tapi untung aja, kata bapak sih biasanya dia hanya mengambil batu secukupnya saja kok. Pak, niki kalau apa nyuwun niki Pak, kita ini boleh Pak? Nah, ini Pak, kita dia tuh mau minta batu ini untuk dijadikan copet itu Pak, dari mulut. Oh iya. Nah, Hah? Kalau kayak gini nih nggak bisa buat copet. bisa. Terus gimana ini Pak? Kalau buat komplek ke Pak Ribut aja. Kalau gitu, saya ke rumah Pak Ribut aja ya Pak ya? Iya. Pak, ini saya kembalikan situ ya Pak ya? Balikan Fir. Pak, saya pamit ya Pak. Monggo, Pak. Nah, ini dia nih anak negeri, tempat salah satu pengrajin batu atau patung yang ada di Desa Trowulan, Mojokerto. Tuh lihat, batunya besar-besar banget yo. Ini dia, batu yang tepat seperti kata Pale Hadi di sungai tadi, batu yang cocok untuk membuat patung maupun cobek. Di kawasan Trowulan, Mojokerto, ini masih banyak sekali ditemukan para pengrajin atau pemahat batu. Nah, sekarang lagi berada di Selo Aji. Kita mau ngebantuin Mas Catur ini untuk bikin satu karya yang luar biasa ya Mas yo. Nah, ini kita lagi proses ngelubangin batunya untuk mempermudah untuk membelah batunya. Fir, yang bener loh. Iya ini loh. Pak, ini tangannya besaran Pak, nggak selesai Pak. Ini Yang kecil aja. Pak ya? Ya, Bantu saya Mas. pakai yang ringan. Lanjut di juga ya Pak. Gimana Mas? Loh Pak, yang ini Pak. Nanti Mas. Fir, kamu ini ya Fir. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, awakmu orang sotoran ya Fir. Ayo. Loh Pak. Walah Fir, tuh lihat Fir. Wah, patungnya bagus-bagus ya Fir. Banyak banget loh Mas ternyata. Pak, ini Pak. Ya. Saya bawain batu Pak, yang masih utuh Pak ini Pak. Tuh. Nah, selain membuat patung batu, di sini juga menerima pesanan pembuatan cobek anak negeri. Bawah. Dilihat dulu permukaannya, baru dipotong ya Pak ya. Potong. Bongkahan batu yang sudah sesuai ukuran selanjutnya masih harus dipahat membentuk bulatan khas cobek. Kata bapak, batu andesit ini dipilih karena lebih mudah dibentuk serta memiliki tekstur yang kasar, tidak seperti batuan sungai yang cenderung licin jika sudah diolah menjadi cobek. Ini loh anak negeri, barang yang biasanya kita anggap sepele, yang biasa kita temukan di dapur, yang dipakai ibu-ibu bikin bumbu, ngulek sambal. Ternyata cara bikinnya itu prosesnya cukup panjang loh. Mulai dari kita cari batunya di kali, terus mahatnya juga itu bikin perjuangan loh. Berat banget bolongnya aja loh Mas, berat kok. Nah iya, bahkan ini satu hari biasanya Bapak jadi berapa? 2 saja loh. Dalam sehari cuma bisa memproduksi Buat 2 cobek. Oh. Jadi gambarnya kayak yang bijak loh. Ini tolong Mbak, diamplek ini. Oh, gigi. Nah, Nice. doain amplop. Ya, Fir. Ini Mas,
Ayo wis, yuk. Nah, seperti ini nih anak negeri. Batu yang sudah dibentuk menjadi cobek, tapi masih kasar. Jadi harus aku haluskan menggunakan amplas dulu seperti ini. Ayo Fir, amplas sampai halus yo. Dari lingkarannya. Oke. Oh, udah selesai berarti, Pak? Udah halus kayak gini nih, Pak. Ya wis, Fir, ayo dicuci Fir yo. Pak, aku minta satu buat masak ibu di rumah boleh ya, Pak ya? Oh, Mas Alvin sungkan loh, Mas. Ya wis bantu aja we. Boleh Pak ya? Matur suwun nih, Pak. Go, Pak. Makasih, Pak. Ayo Fir. Ini nih, cuci sini yuk. Wah, saya Fir, jangan dimasukin dulu. Ini aku punya tips loh. Iya, Mas. Buat ngebedain mana coba yang asli dari batu Sama yang cobek dari semen itu. Nah, biasanya anak negeri, kalau yang asli itu bakal keluar gelembung-gelembung airnya. Oh, berarti waktu kita masukin itu nanti akan keluar gelembung-gelembung airnya. Ya wes, kita buktikan ya anak negeri ya. Ayo gini, Fir. Iya, iya. Yuk, Bang. Coba ya. Saya masak dulu ya. Oke. Yo. Oh, ini loh ada gelembungnya, Mas. Gelembung muncul karena batu asli memiliki pori-pori yang menyimpan udara. Makanya, udara akan muncul ke permukaan saat cobek dimasukkan ke dalam air. Wes, karena cobeknya udah jadi, sekarang waktunya aku bawa pulang. Mumpung di bumi Mojopahit, kali ini kita mau olah salah satu olahan khas yang sudah ada sejak zaman kerajaan Majapahit, yaitu kemaron. Ini sih unik sekali katanya. Cara masaknya itu yang bikin unik ya. Iya, benar. Sekaligus itu yang menjadi nama dari masakan ini. Ya wis bumbunya disapne iki, Fir. Mas, gitu. Vira bertugas menghaluskan bumbu seperti bawang baik, bawang jahat, kemiri, dan juga garam. Kalau tugasku sih, menghaluskan cabai merah besar, cabai setan yang super pedas, dan juga kunyit. Wah, Fir. Ternyata kalau yang pakai yang asli-asli emang beda ya Sili ya. Lebih kuat gitu ya. Lah iya. Nah, ini Ray. Jadi kalau cobeknya itu asli dari batu asli, nah bumbu-bumbunya pun saat diulek itu bisa harusnya itu sempurna ya. Iya, Ini buktinya nih. juga. Si Safira nguleknya bisa sampai halus seperti itu. Biasanya Iya, enggak Kak. loh. Bongkar dong. Ya wes, iki. Jangan lupa, biar tambah sedep, bumbu ini yang nggak boleh ketinggalan, alias wajib ada anak negeri. Mas, Nggih. habis ini bumbunya dimasukkan situ Mas, nggih. Oh, nggih, Langsung nggih. Mas, nggih. Nipun. Nggih. Bangun ibu ya. Tumis bumbu sampai harum, kemudian masukkan ayam kampungnya dan tambahkan air. Bumbu-bumbu, Mas, iki ben sedep iki. Bumbu cinta ya oleh kok. Waduh, si bumbu-bumbu ki lo fokus masak sih. Iya. Selanjutnya tunggu sampai kurang lebih 20 menit, baru boleh masukkan santan kelapanya. Oh iya anak negeri, tak hanya kaya akan budaya, Mojokerto juga memiliki banyak kuliner khas yang sangat istimewa. Salah satunya yo, ayam kemaron ini. Ya wes Fir, ini ditunggu sampai empuk dagingnya toh. Anak negeri, memasak ayam kemaron memang butuh waktu yang cukup lama. Masak hingga kuah santannya menyusut atau benar-benar hilang. Selain rasanya yang lezat, ayam kemaron juga memiliki sejarahnya sendiri, yaitu menjadi sajian khusus raja dan para petinggi pada masa kerajaan Majapahit. Nah, selesai memasak masakan raja zaman dulu, sekarang aku dan Safira mau masuk ke dalam pasar keramat dulu anak negeri. Arak-arakan yang dipimpin sesepuh desa menuju makam leluhur atau makam pemilik tanah pasar keramat menjadi pembuka acara ini. Rame banget loh ini. Iya, Mas, rame banget. Sekarang kita sudah berada di pasar keramat, Re. Dan di sini ada cerita sedikit ya, Re. Dulunya tempat ini adalah tempat yang mungkin bisa dikatakan keramat karena sepi pengunjung ya. Iya, Mas. Nah, masyarakat sini mengubahnya menjadi tempat yang ramai dan tentunya ini tuh punya manfaat karena bisa meningkatkan nilai ekonomi masyarakat sini ya. Pasar yang terletak di Desa Keramat Jetak, Kecamatan Pacet ini memiliki luas sebesar 1,8 hektar anak negeri.
Uniknya semua olahan yang dijajakan di sini adalah makanan tradisional yang harus dibayar menggunakan gobok, yaitu replika uang zaman dulu yang terbuat dari kayu. Bener-bener bernuansa jadul ya anak negeri, alias zaman dulu. Jadi penasaran? Kita coba dulu yuk salah satu jajanan jadul yang ada di Pasar Keramat ini anak negeri. Nah ini jadi setelah menukarkan uang dengan gobok, nah kita mau beli arbanat. Dan ini ternyata cukup terjangkau harganya ya. Cukup berapa? 2 gobok? 2 gobok ya Pak? 2 gobok ya? 2 gobok yang mana itu senilai 4.000 saja. Ya wes langsung dibayar ya. Selain jajanan tradisional yang menggugah selera dan membangkitkan kenangan zaman dulu, di Pasar Keramat ini pengunjung juga dimanjakan dengan berbagai macam pertunjukan. Setelah muter-muter jajan di Pasar Keramat nih, waktunya kita nikmatin yo. Makan. Murah-murah ternyata sini yo. Mas. Tapi nggak mau kalah nih. Masakan kita harus kita cobain juga. Betul. Mbak, ngerti nggak Mbak? Ini masakan zaman Majapahit juga loh. Ayo, jalan ke bareng-bareng ya. Ini loh dari tampilan wis nikmat tenan iki. Kok iso wedep ya, Mas? Waduh, ini toh yang dinamakan lezatos kronyos-kronyos anak negeri, alias enak banget. Manis, gurih, pedas, semua bersatu padu menjadi kesatuan yang harmonis di dalam mulut. Rasanya bener-bener otentik banget yo. Pantes aja, zaman dulu masakan ini hanya menjadi hidangan para raja. Lawang enak banget Enak ya. Wedep kok, Mas? Iya, Win. Wah, ini kuliner zaman Majapahit memang nggak kalah sama kuliner yang sekarang-sekarang ini. Nah, ayam kemaron ini setelah dikasih bumbu yang begitu banyak ya. Kita ngulek sendiri kemarin pakai apa, Mas? Pakai coba yang dari kita bikin. Bumbunya itu memang lebih halus dan meresap ke dagingnya itu lebih sempurna loh. Ya, karena pakai batu asli ya, Dan Mas. ini loh Pak, ini masakan ternyata udah dari dulu pakai ini Pak ya? Iya betul. Kemaron ini ya? Kemaron. Matangnya juga makin pas, nggak ada yang gosong, bumbunya ya makin meresap loh ini tadi. Sampai dalam dagingnya tuh kerasa semua ya, Mas. Nah, daging ayamnya itu juga empuk ya Pak ya. Pripun Pak Eco Pak? Wah istimewa. Mantap, Pak. Mantap. Piye enak? Enak, Mbak. enak. Enak pol loh. Nggo ditas nih sarang-sarang niki. Saya kata loh.